si orang lain. Berarti dia itu orang pintar apa orang bodoh, Pak? Bodoh. Kenapa? Orang kalau tidak bisa melihat kekurangan dirinya, bagaimana dia mau berbenah diri? Diingatkan pun belum tentu bisa terima, yang ada bisa marah-marah. Kenapa? Karena dia tidak mau introspeksi diri. Yang dia koreksi orang lain, dirinya sendiri nggak pernah dikoreksi. Kalau pepatah Indonesia itu apa? Gajah di pelupuk, mata tidak nampak, semut di seberang lautan kelihatan ya. Kesalahan sendiri segede gajah nggak kelihatan, kesalahan orang kecil banget dia tahu terus ya, dikorek-korek. Nah, itu berarti orang yang bodoh, karena Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang mau mengoreksi, mengintrospeksi, muhasabah dirinya sendiri, bukan orang lain yang dikoreksi, tapi dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kita mau muhasabatun nafsi, kita sadar, oh saya itu begini, oh saya itu banyak dosanya, oh saya itu nyalain orang. Akhirnya kita menjadi orang yang baik, akhlaknya baik. Akhirnya kita nggak berbuat dosa, nggak nyalain orang. Akhirnya menjadi orang yang baik dan selamat masuk surga. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal menyiapkan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Berarti kalau dibalik, kalau orang itu sibuknya membangun rumah dunianya saja, tapi mengabaikan amal untuk persiapan setelah kematiannya, berarti dia adalah orang yang bodoh. Menurut versi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya dibikin semewah mungkin, dunianya masya Allah, tapi akhirat kuburannya nggak pernah dipikirkan. Berarti itu bodoh masih. Bukan berarti dilarang, silahkan rumah duniamu kamu mewahkan, tapi amal ibadahmu juga kamu siapkan. Jadikan rezeki limpahan dunia yang Allah berikan kepadamu sebagai kendaraanmu menuju akhirat atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Wal ajizu. Jadi di antara doa yang paling utama, mintakan orang tua kita ampunan, mintakan orang tua kita rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tak ada pun sodakoh kita niatkan kepada orang tua itu tujuannya apa? Supaya orang tua kita itu selamat dari api neraka. Sodakoh itu menjadi amal baik, menjadi pemberat timbangan kebaikannya, sehingga nanti dia mendapat rahmatnya Allah, tidak masuk neraka melainkan masuk surga. Begitu. Itu urusannya orang tua. Jadi Imam Bajuri di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid pernah membagi manusia itu terbagi dua. Ada yang iman kepada Allah, ada yang kafir kepada Allah atau non muslim. Orang yang iman kepada, orang yang non muslim, orang yang kafir tidak beriman kepada Allah, mohon maaf, itu tempatnya di neraka. Itu keyakinan kita, keyakinan Al-Quran. Orang yang tidak beriman kepada Allah, jadi orang dibagi dua, ada yang iman kepada Allah, ada yang tidak iman kepada Allah. Yang tidak iman kepada Allah namanya disebut kafir, orang kafir. Dalam bahasa Al-Qurannya disebut orang kafir. Kalau kita sebut non-muslim, orang yang non-muslim, orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah, tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kufur daripada ahli kitab dan orang-orang penyembah berhala itu, tempat mereka adalah di neraka selama-lamanya, dan mereka adalah sebaik-baik, seburuk-buruk makhluk. Itu Al-Quran, itu keyakinan kita. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menerangkan itu surat Al-Bayyinah yang paling gampang, yang paling banyak orang hafal. Keyakinan kita yang diajarkan oleh Al-Quran, orang yang tidak beriman kepada Allah, tempatnya adalah di neraka selama-lamanya. Adapun orang yang mukmin, orang yang beriman, dibagi dua lagi. Ada yang dia itu berbuat maksiat, ada yang tidak berbuat maksiat. Kalau yang tidak berbuat maksiat, tempatnya di surga langsung selama-lamanya. Orang yang mukmin tapi berbuat maksiat dibagi dua. Ada yang taubat, ada yang tidak taubat.
Orang yang mukmin dan berbuat maksiat kemudian dia taubat, tempatnya pun di surga selama-lamanya. Tinggal orang yang mukmin berbuat maksiat dan tidak taubat keburu meninggal. Tadi yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat. Bagaimana hukumnya? Imam Bajuri menerangkan, bahwa fi masyiatillah, maka dia ada di dalam kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan siksa dia. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia dan masuk surga. Ditakdirkan disiksa pun, Allah tidak akan membuat dia kekal di neraka. Pasti ada habisnya dan diangkat ke surga. Kejawab ya? Sampun ya? Saya kira sudah sangat jelas, cukup, mudah-mudahan memberi manfaat buat kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.